Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Berikut adalah aksi nyata pemahaman yang saya dapatkan dalam merumuskan pemahaman bermakna. Merumuskan pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik adalah langkah penting dalam merancang pengalaman pembelajaran yang efektif. Melalui video ini, saya akan membagikan bagaimana cara merumuskan keduanya. Yang pertama adalah merumuskan pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna berarti memahami konsep atau informasi secara mendalam dan relevan. Definisi dari pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh kalimat pemahaman bermakna. Sedangkan pertanyaan pemantik digunakan untuk merangsang pemikiran kritis dan refleksi siswa. Definisi pertanyaan pemantik adalah rangkaian pertanyaan mengenai hal-hal penting dalam suatu topik pembelajaran. Pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik merupakan bagian dari modul ajar yang bisa kita susun secara mandiri. Memberikan pemahaman bermakna pada siswa dapat kita fasilitasi dengan pertanyaan pemantik. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam menyusun pemahaman bermakna melalui pertanyaan pemantik. Langkah pertama, menuliskan ide-ide terkait topik pembelajaran. Contohnya, pembelajaran eksponen, guru bisa mulai mengumpulkan gagasan atau ide yang berkaitan dengan pemahaman konsep materi eksponen. Langkah kedua, merumuskan pertanyaan pemantik. Ada beberapa kriteria yang perlu kita perhatikan dalam menyusun pertanyaan pemantik. Yang pertama, berupa pertanyaan terbuka, dapat dan penting diperdebatkan di kelas bersama murid tanpa proses mencari tahu. Kedua, merupakan inti dari topik pembelajaran. Ketiga, melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru di benak murid dan memikat ketertarikan siswa. Empat, membahas hal yang konseptual atau memiliki pemahaman filosofis. Langkah ketiga dalam menyusun pemahaman bermakna adalah memperhatikan pertanyaan pemandu sebagai berikut. Yang pertama, setelah mempelajari topik ini, apa yang bisa dipahami oleh murid? Yang kedua, setelah memahami topik ini, murid diharapkan bisa melakukan apa? Bapak Ibu Guru hebat, selain 3 langkah tersebut, dalam merumuskan pemahaman bermakna, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pertimbangkan tingkat kesulitan. Yang kedua, berikan konteks atau studi kasus. Yang ketiga, revisi dan koreksi. Jika memungkinkan, bisa juga dilakukan revisi dan juga mengevaluasi apakah sudah efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di slide yang selanjutnya, saya akan menyajikan contoh pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik yang saya susun. Ini adalah mengenai materi bentuk pangkat, bentuk akar, dan logaritma. Pemahaman bermakna yang saya susun adalah sifat-sifat bentuk pangkat digunakan untuk memudahkan dan menyederhanakan dalam menghitung persoalan bentuk pangkat. Sedangkan pertanyaan pemantiknya ada 2 yang bisa Bapak Ibu Guru baca. Kemudian yang terakhir adalah saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga video aksi nyata ini memberikan manfaat yang positif bagi Bapak Ibu Guru sekalian. Salam dan bahagia.